the point aja. Namanya segitiga moneter. Oke. Jadi mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar juga ya. Bapak-bapak udah pernah dengar juga. Penonton juga ada. Penonton ada yang bingung. Penonton. Biar nggak terlalu tegang. Iya, bener. Jadi ada segitiga triangle moneter itu suku bunga, pertumbuhan ekonomi, sama inflasi. Mana yang kita mau naikin? Kalau kita mau naikin suku bunga, kita naikin. Berarti orang makin mahal kredit di bank. Nggak bisa bisnis, nggak bisa buka cabang, nggak bisa hire lapangan kerja toh. Akibatnya pertumbuhan ekonomi berkurang. Tapi kompensasinya inflasi juga rendah. Oke, sekarang goal kita mau apa? Kalau kita lihat Purbaya, sepertinya pro growth. Berarti yang di tengah dia akan main. Pertumbuhan ekonomi dinaikin. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, suku bunga ya harus turun dong. Bisa jadi engine buat dia growth. Konsekuensinya ya inflasi pasti akan naik. Nah, tinggal dilihat stretch-nya. Seberapa besar kita bisa dorong pertumbuhan ekonomi ini sehingga ya inflasi ini masih berada di bawah zona aman. Kalau menurut saya pribadi, pemerintah harus ambil keputusan mengorbankan inflasi. Inflasi harus direlakan let go, naik karena kita masih ada spare. Posisi kita di bawah 2,5% itu dengan cara apa ya? Nurunin suku bunga. Tinggal masalahnya Bank Indonesia bisa koordinasi atau enggak. Masalahnya Gubernur Bank Sentral bukan karyawan Prabowo kan. Dia independen. Tapi kita melihat ada harapan, Bang. Ada harapan bukan artinya cawe-cawe ya. Tapi kita udah monitoring sistem permainan cantik dari tahun lalu. Ada 3 akademisi dari Universitas Jawa Barat menggugat undang-undang LPS. Mungkin orang-orang nggak pada tahu ya. Ini permainan cantik nih. Undang-undang LPS digugat. Pintu masuknya karena LPS itu penggajiannya masih ngemis-ngemis ke Menteri Keuangan. Aneh, katanya lembaga independen. KPK aja nggak ngemis-ngemis. OJK nggak ngemis-ngemis. Bank Indonesia cetak duit senak jidat juga nggak ngemis-ngemis. Tinggal ngobrol, minta langsung sama DPR ngobrol tau ya. LPS katanya independen, tapi kok masih ngemis-ngemis. Nah itu kan diuji material. Udah dari tahun 2023 bahkan. Tapi akhirnya MK setuju. Oke, kita revisi undang-undang ini. P2SK, jadi undang-undang tentang sektor keuangan. Sebetulnya di dalam undang-undang itu, Bang, itu masih ada lagi bukan cuma LPS. Ada tentang Bank Indonesia, ada tentang OJK, jadi banyak tuh. Nah, ketika ini masuk menang dari MK, MK kan kirim dong ke DPR, DPR lu rubah undang-undangnya nih. Soalnya udah di judicial review mereka menang. Nah, DPR lihat ini sebagai kesempatan. Kok cuma LPS doang yang kita otak-atik nih? Bisa nggak kita geser? Kemungkinan BI sama OJK juga digeser. Ini mungkin teman-teman belum tahu ya. Ini permainan cantik ini menarik ini. Ini barang baru nih. Iya, menarik. Maksudnya diperlakukan sama dengan LPS? Kalau LPS kan cuma buat pintu masuk, buat ngutak-ngatik itu kan. Kan sekali, masa cuma ganti satu pasal soal penggajian. Boros dong uang negara kan. Sekalian aja meetingnya kita rubah yuk. Dan saya setuju. Jadi kan kalau Bank Indonesia itu tugasnya ada jaga moneter lah, inflasi lah, nilai tukar rupiah. Menurut saya gampang banget KPI-nya. The Fed itu punya KPI itu maximum employment. Artinya bukan cuma ngatur level suku bunga naik turun, no. Tapi lo harus lihat di dunia nyata orang itu terjadi nggak penciptaan lapangan kerja. Kan itu penting. Oh, itu KPI mereka ya? Itu KPI mereka loh. Di sini nggak ya? Enggak. Jadi mereka enak-enak aja santai-santai di Menara Gading. Gua butuh duit, gua tinggal cetak gitu kan. Menentukan sendiri lagi. Iya, menentukan sendiri lagi. Jadi, dan kalau mereka nggak achieve KPI, ini ngeri. Siapa yang ngasih skor? Kan independen. Siapa yang bisa bilang dia nilainya 90, kita aja kuliah aja ada IPK. Iya, betul. Kok mereka nggak ada? Nggak ada. Dan nggak bisa dipecat juga. Kan jadi aneh. Pertanggungjawabannya gimana? Ini jadi negara dalam negara. Jadi memang banyak orang bilang kalau yang ikut meeting sama yang tahu Komisi 11 sebenarnya, cawe-cawe, bocorannya pun nggak semua media tahu. RUU perubahan P2SK yang baru. Tapi kita udah lihat ya itu akan dimasukin KPI baru. Bank Indonesia itu wajib terlibat dalam penciptaan lapangan kerja. Akibatnya mau nggak mau dia dipaksa berpikir supaya pro growth. Penciptaan lapangan kerja, orang kan harus buka pabrik, buka cabang, beli mesin baru. Suku bunga harus inline dengan visi misi pemerintah. Kalau nggak bakal pernah inline. Even di Amerika aja kan Donald Trump berulang kali, Jerome Powell gue pengen gue pecat lu nih. Ini bodoh banget lu. Ekonomi megap-megap ini, kok lu nggak mau turunin suku bunga gitu kan. Tapi gaya cewek-ceweknya Donald Trump kan gaya preman. Yang dia lakukan, dia mau penjarakan salah satu dewan gubernur The Fed, namanya Lisa Cook. Buat gertak si Jerome Powell nih, gue penjarain nih si Lisa Cook nih. Ujung-ujungnya Jerome Powell turunin suku bunga. Nah di Indonesia masa harus pakai cara begitu? Walaupun kita lihat di belakang layar ya kan kemarin ada kasus
yayasan ya, mirip Bank Indonesia terlibat dengan kasus korupsi sampai sekarang kok nggak ada pejabat di Bank Indonesia yang masuk penjara. DPR semua ya? Masih DPR semua, masih DPR semua. Tapi ini kan kode keras juga. Kode keras bahwa bisa jadi apa ya bilangnya, tarik menarik politik. Kalau lu nggak pro growth, kalau lu nggak pro pemerintah, lu siap-siap lu juga ikut masuk ke dalam. Gitu. Jadi sudah di setting itu kayaknya. Ya ini kan kita sebagai investor kita harus memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan gitu kan. Sayangnya saya setuju. Sayangnya saya setuju Bank Indonesia harus punya KPI yang benar. Yang jelas. Iya, kalau nggak dia enak-enak aja pasang suku bunga tinggi senak jidat, di bawah menggap-menggap, duit kering, nggak beredar. Ya dong. Purbaya naik terus tiba-tiba ada duit 200 triliun bisa dikucurin ke bawah. Lah ya kemarin kemana aja gitu kan. Wah bercanda nih kan, lucu-lucuan tapi nggak lucu, Sri Mulat. Jadi nggak lucu loh, gitu. Seru lah. Bang, kalau dari sisi abang sebagai pebisnis juga investor gitu, sisi untungnya apa dengan ada yang KPI untuk BI ini? Kalau dari untuk BI-nya setuju lah kita biar dia nggak ungkang-ungkang mereka gitu. Tapi kalau dari sisi bisnis, pelaku usaha gitu. Ya dari sisi bisnis ya kita maunya Bank Indonesia ini benar-benar turun. Lihat, selama ini kan mereka tuh kayak Menara Gading. Teman-teman kita banyak lah di Bank Indonesia yang jadi pejabat juga banyak gitu. Gue lihat gila nih orang nggak pernah mikir apa di bawah orang ini megap-megap gitu ya. Kartu kredit pun unlimited, tinggal gesek. Wah enak banget gitu loh. Dan ya apa ya? Ya betul-betul menikmati fasilitas yang luar biasa gitu loh. Kita bakal beberapa kali ketemu pejabat Bank Indonesia itu bukan di Indonesia, di Eropa. Gua kaget, gua ke Paris. Gila, berapa lu nginep? Ya sebulan sekitar 300 juta. Itu duit siapa gitu kan. Ya duit lu pastinya dong. Tapi kan nggak kelihatan, orang dia bisa ngeprint sendiri. Cuman maksudnya adalah bukannya gua nggak setuju, gua setuju pejabat Indonesia itu digaji tinggi. Itu gua sangat setuju. Supaya mereka susah disogok. Itu setuju. Kita kayak di Singapura kalau perlu gaji Perdana Menteri itu ya miliaran. Kenapa enggak kalau memang bisa bawa negara kita tambah maju toh. Nah yang jadi konsiderasi paling penting sih ya, tapi ini saya bukan orang politik. Jadi pendapat saya kalau ya dari sudut pandang investor kita pro. Kalau Bank Sentral Indonesia wajib berpikir keras tentang penciptaan lapangan kerja. Artinya dia harus berpikir keras gimana cara undang investor asing. Artinya dia harus berpikir keras gimana caranya kondisi investasi kita kondusif. Dia harus punya KPI itu, bukan cuma naik turun suku bunga, anak-anak juga bisa. Oh inflasi lagi hopper hit nih, tiba-tiba semua harga barang tinggi, duit tarik masuk, oke naikin suku bunga, orang rebutan deposito, duit nggak beredar. Semua orang juga bisa gitu kan kalau begitu. Tapi faktanya kan Indonesia berulang kali krisis ekonomi. Jadi ngapain aja mereka? Tapi kenapa dulu tidak sebelum ada Pak Purbaya nyaman-nyaman aja tuh dengan posisi Bank Indonesia yang seperti sekarang? Ya kalau menurut saya memang di mana-mana paling nyaman status quo. Yang penting kan gaji datang terus, jabatan ada terus. Kan kalau kita lihat juga nggak logis juga, udah gonta-ganti presiden yang jadi gubernur Bank Indonesia ya dia lagi. Atau zaman dulu Menteri Keuangan Sri Mulat lagi. Siapapun presidennya Sri Mulat terus, padahal nggak lucu gitu kan. Tapi dia terus gitu loh. Jadinya nggak ada inovasi, dan ini yang saya sayangkan kayak di Bank Indonesia ini powerful banget, tapi miskin inovasi. Contoh, kayak sistem pembayaran gitu ya. Ya kita seneng lah ada QRIS segala macam. Tapi kan itu idenya dari market. Yang menciptakan dulu teman-teman di Gojek. Teman-teman yang punya ide bikin OVO, GoPay, payment pakai QRIS, baru kemudian regulator konsolidasi. Seolah-olah ini program nasional. Karena ada kebutuhan, desakan market kan. Desakan market. Tapi inovatif, Tapi bukan dari dia idenya. Harusnya kan dia yang punya ide itu, digitalisasi sistem pembayaran gitu loh. Itu KPI Bank Indonesia loh. Kok bukan dari dia gitu loh, aneh. Sekarang udah mau evolusi lagi pembayaran pakai tap, kayak Apple Pay atau Google Pay gitu kan. Dan kita harus, kenapa Bank Indonesia harus pikir itu? Karena dia itu harus memikirkan menghentikan peredaran uang kartal. Itu sumbernya korupsi. Sekarang orang susah korupsi kalau semua harus transfer bank ya kali, nyogok orang. Nomor rekeningnya berapa? Kan jadi susah kan. Harusnya dia pro. Gimana caranya supaya arus uang-uang fisik ini berkurang. Tapi kan mereka nggak miskin inovasi karena udah nyaman dengan Menara Gading itu. Mereka nggak terlalu nyaman, mereka nggak lihat ke bawah realitanya gimana gitu. Korupsi ini udah menghancurkan kita begitu rupa. Nah, tapi juga bukan artinya nggak ada bahaya juga Pak. Jadi kita udah lihat RUU yang baru soal
sektor keuangan itu ada kemungkinan Gubernur Bank Indonesia ini bisa dipecat atas rekomendasi DPR. Kalau mereka nggak achieve KPI itu. Nah, apakah ini hal yang bagus atau tidak? Wah, ini pertanyaan ya. Pertanyaan nih. Oke. Kan selama ini nggak diawasin kan? Iya, iya, independen. iya. Kekuasaan ke DPR nih pindah. Nah, Parlemen. lobby-lobby jadi di Komisi 11. Jadi demo nanti ke sana semua nih. Oke, lanjut. Ya, tapi itu menarik. Iya, iya, iya. Ini diskursusnya ya. Iya, Ini iya, kita iya. bukan politisi sekali Iya, lagi. iya. Investor tuh berpikir kenapa harus DPR ya? Kenapa? Tapi kalau yang Kayaknya kok kurang percaya. ya kalau gitu siapa? Nah, iya makanya. Pertanyaannya. Memang sistemnya begitu kan? Apa Menteri Keuangan? Kan aneh. Kok Aneh, eksekutif aneh. turun Betul. ke mengawasi gubernur? Sentral. Apa Iya, gubernur iya, karyawannya Purbaya? Kan enggak juga. Enggak. Jadi siapa dong? Oke, akhirnya kita sempat berpikir mungkin kita harus masukin BPK. Konsorsium. Jadi ada DPR, ada BPK, ada DPD, unsur senator. Oke. Bertiga bersama-sama menentukan BI ini udah on the right track KPI-nya. atau enggak. Performance-nya bagus atau enggak. Pengawasannya. Pengawasannya semua dia lakukan. Oke. Tapi kan kembali lagi, Indonesia. Makin banyak yang ngawasin, makin banyak mulut dikasih makan. Nah, Makin itu. banyak lobby-lobby, meeting-meeting gak jelas kan gitu kan. Itu. Jadi bingung nih. Terus gimana yang bener nih? ya itulah. Kalau menurutnya akhirnya kita pilih yang paling hemat aja lah. Kalau udah yang paling hemat berarti ya udah. Minimal bener. DPR. Minimal DPR. Yang itu yang paling hemat. Saling kontrol ya. Saling kontrol. Jadi oligarki pun kalau mau nyogok-nyogok juga Harus ini dulu lah, ya, muter-muter dulu. muter-muter lah gitu kan. Wah nggak bisa warna merah, masuk hijau, masuk kuning, masuk biru gitu kan. Jangan terlalu gampang ya. Iya, agak berat lah.